Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi hadirin yang saya hormati, Ibu Sari, Eko Hadi, dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberikan kesehatan hingga saat ini. Saya ingin menyampaikan pidato tentang hilangnya kebudayaan Indonesia. Perlu sangat kita ketahui bahwa semakin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, remaja Indonesia lebih bangga dengan kebudayaan asing daripada kebudayaannya sendiri. Yaitu kebudayaan Indonesia cukup banyak, dan adanya teknologi dalam era globalisasi dapat memudahkan budaya asing masuk ke dalam Indonesia, bisa melalui media sosial, majalah, dan aplikasi lainnya. Yang saat ini kita alami seperti arus globalisasi begitu cepat merasuk ke dalam masyarakat, terutama di kalangan anak muda. Pengaruh globalisasi tersebut telah membuat banyak anak muda kita kehilangan kepribadian diri sebagai bangsa Indonesia. Contohnya seperti cara berpakaian, banyak remaja kita yang berdandan seperti selebritis luar negeri yang cenderung ke barat-baratan. Padahal cara berpakaian tersebut jelas-jelas tidak sesuai dengan kebudayaan kita. Tak ketinggalan, gaya rambut mereka dicat beraneka ragam. Tidak banyak remaja yang mau melestarikan budaya bangsa dengan mengenakan pakaian yang sopan sesuai dengan kepribadian bangsa, seperti memakai batik, kebaya, dan lain-lainnya. Globalisasi budaya tentunya membawa dampak positif dan negatif. Hal positif yang bisa didapatkan ialah orang-orang di seluruh dunia bisa saling berkomunikasi satu dengan yang lainnya dan saling belajar untuk sekedar bertukar informasi tentang budaya masing-masing atau bertukar gaya bahasa atau bahasanya dari negaranya masing-masing tersebut. Hidup disiplin dan profesionalitas dan yang lainnya. Sedangkan hal negatif adalah terjadi asimilasi, di mana hal ini tidak sepenuhnya baik untuk bangsa kita sendiri. Kedepannya, karena hal ini membuat masyarakat budaya kita sendiri, seharusnya di era globalisasi ini kita tidak boleh terlalu berpengaruh oleh budaya asing yang datang dari luar untuk masuk ke negeri ini. Karena sebagai bangsa yang mempunyai budaya yang banyak, kita harus melestarikan budaya kita sendiri. Budaya di Indonesia telah banyak yang diambil atau diakui negara lain, seperti wayang kulit yang pernah diklaim oleh Malaysia sebagai bagian dari budaya mereka, padahal tidak. Itu adalah budaya kita sendiri, dan kita harus bangga terhadap wayang kulit. Tidak hanya wayang kulit, banyak juga budaya Indonesia yang diakui oleh Malaysia. Di antaranya ada lagu Rasa Sayangi, batik, reok Ponorogo, rendang, angklung, kuda lumping, dan lain-lainnya. Hal ini terjadi karena kita sebagai masyarakat Indonesia mudah sekali terpengaruh oleh budaya asing dan mengikuti tren yang terjadi di era globalisasi. Media massa mempunyai perluasan budaya barat atau budaya dari luar diketahui oleh masyarakat Indonesia dan menirunya. Seharusnya kita harus lebih pintar untuk memilah atau memilih budaya mana yang patut kita ikuti dan tidak patut kita ikuti. Presiden pertama kita Soekarno pernah berkata,
Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncang dunia. Artinya orang yang tua telah melewati masa perkembangan mereka, yaitu masa remaja, sedangkan pemuda masih memiliki banyak waktu untuk berkembang dan meningkatkan kemampuan. Mungkin dari kata-kata itu sederhana, namun maknanya yang terkandung sangatlah luar biasa. Kita sebagai pemuda Indonesia harusnya lebih bangga pada budaya sendiri. Perkenalkanlah budaya kita sebagai orang Indonesia ke luar negeri. Sebagai bangsa Indonesia harus menjadi remaja yang cerdas dan mampu menyikapi perkembangan dan kemajuan teknologi yang sedang berkembang saat ini. Indonesia sangatlah lebih kaya dengan aneka macam kebudayaannya, seperti segi bahasa, tarian, pakaian, adat istiadat, seni rupa, sampai aneka ragam makanan tradisional banyak kita temui di Indonesia. Kebersamaan untuk menciptakan manusia yang merdeka, yang memiliki jati diri, mencintai kemanusiaan dan keadilan untuk merendah cakrawala baru yang mempengaruhi cara berpikir, bertindak, beragama, berealisasi dalam rangka mewujudkan nilai dasar keindonesiaan dalam kehidupan sehari-hari. Semua masalah akan bisa diselesaikan dengan mudah bila kita bergandengan tangan satu sama lainnya untuk membangun negeri kita yang lebih maju dan lebih dianggap di mata dunia. Kesimpulannya, ada beberapa yang mungkin peduli dengan kebudayaannya dan tetap melestarikan kebudayaannya sendiri, dan jangan sampai hilangkan kebudayaan Indonesia yang indah dan harus bangga kepada kebudayaan Indonesia masing-masing. Sekian pidato yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada perkataan yang salah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.